Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Aditubillahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar jamaah? Gimana? Udah sholat subuh kan semuanya? Nah sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita, ada tayangan yang menarik banget nih untuk kita saksikan. Kita saksikan yuk, ini dia tayangannya. Masya Allah, guru kami Ustadz Jadi Maulana. itu tadi adalah Al-Quran dari daun kurma. Betul, kok bisa Ustadz? Itulah bentuk kemuliaan Al-Quran dan bentuk kecintaan orang terhadap Quran. Jadi nulis di atas Nulis daun. dengan, pokoknya luar biasa. Ada yang nulis, Masya Allah, ada yang di tabarakallah. dinding loh. Yang ada di Masya Allah, Palembang kan. Yang tabarakallah. nah, buat kita semua jadi pembelajaran bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan untuk membacanya kan tiga. Profesor Nasaruddin Umar sudah menjelaskan ikra, 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 ikra. Yakni membaca dengan tulisannya, membaca dengan maknanya. Terus mengamalkan isi kandungannya. Yang keempat adalah bentuk kecintaan kepada Quran. Masya Allah. Dan ingat buat jamaah yang di rumah, usahakan hatam Quran ya di bulan Ramadan ini. Amin, one day Karena one satu, juice ya, minimal. karena satu kali hatam di bulan suci Ramadan sama dengan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Masya Allah, aduh pengen banget, Masya Ya, Allah. tunggu dulu. Ya. Dan setiap yang bersentuh dengan Al-Quran akan jadi mulia. Sama tadi, dia tulis. Mungkin iseng-iseng dia tulis karena bentuk kecintaan. Jadi mulia. Tahu-tahu jadi mulia. Masya Allah. Bahkan jadi jariah. Oh, Masya Siapa yang Allah, bacanya dapat tabarakallah. pahala. Benar Ustadz Maulana. Nah ini ada tayangan lagi nih Ustadz nih. Nggak kalah seru nih, kita lihat ya. Ini dia tayangannya. Subhanallah. Itulah, the power of emak-emak. Nah itu gimana? Inilah kekuatan emak-emak. Karena ayamnya dimakan sama ular, sampai ular itu dibunuh. Wah, bak. Nah, itu kekuatan mama. Kalau emak sudah marah, jangan coba-coba. Jangan main-main, itu energinya seorang perempuan ya, energinya luar biasa sekali. Nah berhubungan dengan tema kita nih Ustadz nih, tentang wanita atau istri, ciri-ciri istri penghuni atau ahli surga. Waduh. Oh ada dong. Nah kalau misal gimana? Tunggu dulu, buat yang di rumah, karena mumpung ini temanya bagus banget tentang istri, coba suami bangunin istri. Yang ada tidur deh, ibu-ibu bangunin suaminya. Nih dengerin, kita akan bahas tentang apa? Tentang ciri-ciri istri ahli surga. Nah itu temanya ya. Tapi sebenarnya gimana sih kita sebagai perempuan itu bisa tahu Ustadz kalau kita memiliki ciri-ciri itu. Oke. Sebelum kita belajar tapi kita lihat dulu ada tayangan ini nih. Ini dia tayangannya nih. Ya. Derita istri ditinggal suami nikah lagi, kondisi rumah nyaris jebol. Viral di media sosial, diduga seorang istri ditinggal oleh suaminya menikah lagi. Perempuan bernama Wardania itu tinggal bersama ibu dan kedua anaknya di sebuah rumah yang sudah tidak layak huni di Kecamatan Kakap, Kabupaten Kuburaya. Kondisi memprihatinkan juga terlihat ketika masuk ke dalam rumah Wardania yang terbuat dari lantai kayu. Subhanallah, kita kan pas ijab kabul istri harus bisa menerima suami, suami menerima istri apa adanya. Ya. Terus gimana kita pengen bisa menjadi ahli surga kalau ya kita setia dalam keadaan susah ataupun tidak susah pun juga ya emang susah sih sebenarnya Ustadz. Terus harus bagaimana gitu, mohon tausiahnya. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Caca Frederika, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dunia adalah tempat ujian, maka siapapun yang terlahir ke atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala sudah tentu saja pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan manapun pasti akan ada ujiannya, tak lepas daripada siapapun dia. Bahkan para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para wali-wali Allah, mereka semua tertimpa ujian dalam pernikahannya. Namun ada beberapa manusia-manusia pilihan yang akan lolos daripada ujian tersebut jikalau berpegang teguh pada pedomannya yaitu Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan guru kita bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman, isinya yang kita ambil, kita jadikan pelajaran dan tuntunan daripada hidup kita. Ketika tertimpa musibah dalam ujian tersebut, bagaimana seorang istri bisa sabar, bisa setia kepada suaminya? Mari tengok Al-Quran, kisah seorang istri yang sabar menghadapi suaminya meskipun dalam ujiannya dia juga ada ngambeknya, ada dia tidak mau bertemu dengan suaminya. Siapa itu? Ketika Nabi Ayyub alaihissalam tertimpa sakit. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam tertimpa sakit ini, disinilah diuji oleh seorang istri yang mana istrinya mesti merawat daripada suaminya. Hingga pada suatu ketika dalam riwayat disebutkan, istri Nabi Ayyub alaihissalam sudah tidak tahan lagi ketika dia meminta kepada suaminya, wahai suamiku, mintalah sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ayyub alaihissalam tidak berkenan untuk meminta sembuh karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ada ngambeknya, dia juga ada rasa kecewanya kepada suaminya. Namun bagaimana bisa lolos daripada ujian tersebut? Karena keduanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang istri akhirnya sadar bahwa dia adalah pemimpin saya, dan sang suami juga sadar bahwa dia mesti mengayomi daripada istrinya. Jikalau keduanya sudah kembali kepada aturan Allah, maka keduanya bisa kembali bersama insya Allah dalam keadaan apapun. Masya Allah, jadi dalam kisah itu juga diceritakan bahwa ngambek-ngambeknya seorang wanita itu normal ya, Ada wajar juga. ya. Tapi jangan sampai keterlaluan. Betul, mesti ada pegangannya. Pegangannya apa? Oh, aturan Allah. Jadi Udah kalau aku balik ngambek-ngambek dikit gak apa-apa dong Ustadz Syam? Bisa, gak masalah. Masya Allah, Aman jazakallah Pak Diko, siap. Masya Allah, jamaah. Yeay. Ibu ternyata normal dalam Islam. Sebenarnya secara psikologi itu pendekatannya juga udah ada dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Wanita ngambek-ngambek dikit nggak apa-apa lah. Nah Habib Utsman, ini kalau ngomongin masalah wanita-wanita ngambek nih ya kan. Kita tuh kadang-kadang sebagai wanita kalau nggak dikasih apa yang kita mau atau kita nggak minta apa yang kita mau secara spesifik, laki-laki kurang peka. Tapi katanya salah satu ciri-ciri ahli surga adalah wanita yang nggak suka terlalu minta-minta sama suami. Tapi suami kalau nggak dimintain kadang-kadang nggak ngasih. Bagaimana itu Habib? Mohon tausiahnya. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan dan menuntut ilmu ba'da subuh di bulan Ramadan. Insyaallah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang istri yang dikatakan nggak boleh meminta berlebihan terhadap suaminya, kalau suaminya mampu, apa salahnya? Ada seorang suami yang nggak peka, bagaimana caranya? Pancing, istrinya memancing untuk memberikan hadiah terhadap suaminya. Pancing dulu, walaupun jumlahnya kecil. Terus bagaimana kedudukan seorang suami terhadap istrinya?
melihat dari dua belah sisi. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. Pergaulilah dia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَاتُهُنَّ. Bahwasanya kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian terhadap istrinya. Dikasih pakaian istrinya, dikasih hadiah terhadap istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan kemampuannya. Ketika ditanya, apakah seorang suami boleh memberikan hadiah terhadap istrinya atau boleh berlebihan terhadap istrinya? Ingat, ketika seorang suami mampu, berikanlah. Ketika nggak mampu, nggak jadi masalah. Dan berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Sayangilah, cintailah, perhatikanlah, dan penuhi daripada kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, ini dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga di dalamnya dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khiyarikum khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, sayangi dia, cintai dia, hormati dia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang paling baik terhadap istrinya dan keluarganya. Oleh karena itu, merupakan sunnahnya baginda Nabi Muhammad, merupakan sunnahnya Rasulullah SAW berbuat baik terhadap istrinya. Kalau istrinya nggak peka, istrinya apa suaminya nih? Suaminya. Kalau suaminya nggak peka, pancing dulu, kasih hadiah, kasih bagaimana caranya biar peka. Saya dulu tuh nggak peka Ustadz Maulana, Ustadz Syam, nggak ada pekanya sama sekali. Dan bahkan apa? Bahkan nggak ngerti bagaimana caranya romantis. Tapi ketika dipancing sama istri, barulah terjadi sebuah keromantisan dan kebahagiaan dan memberikan hadiah lebih banyak saya kayaknya. Berarti Masya Allah. harus terima kasih dong sama Kartika. Terima kasih sama Kartika Putri. Masya Ibu Allah. Karput berarti pinter ya cara mancingnya ya. Mungkin besok boleh dong tipsnya ya Ibu ya, gimana cara Jadi mancingnya kapan, ya. Supaya hadiahnya banyak ini dari suami Saya ini mau ya. tanya dulu Habib nih. Oh, iya, Boleh Jadi dong. kapan Bib? Kapan apanya? Jadi Imam Tarwih. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Nah ini ada pertanyaan nih yang masuk ke sosial media kita nih dari @Nenden Permatasari. Assalamualaikum Ustadz, boleh dong Ustadz Maulana di sini ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah masih bisa menjadi istri ahli surga walaupun suami jauh dari agama? Kan katanya surga istri terhadap pada suami Ustadz. Nah kalau suaminya aja jauh dari agama, gimana saya bisa menjadi ahli surga? Ya juga ya. Kan surganya istri dibawa ke suami. Nah Kalau gimana tuh? suaminya juga enggak becus, Heeh. surganya lari kemana? Nah kalau misalkan Masya Allah istrinya lebih Masya Allah gitu pengetahuan tentang agamanya. Iya. Tapi suami gimana Ustadz? Gimana Ustadz harus ngapain? Ih kok malah aja. gimana? Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini, makanya jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ciri-ciri istri ahli surga. Ya, apa ya?